Pada 11 Maret 1966, sebuah surat yang konon ditandatangani Presiden Soekarno di Istana Bogor mengubah arah sejarah Indonesia selamanya. Surat itu memberi mandat sementara kepada Letnan Jenderal Soeharto untuk memulihkan keamanan di tengah kekacauan pasca G30S. Namun, dokumen asli yang menjadi legitimasi utama itu raib tanpa jejak. Yang tersisa hanyalah salinan-salinan yang uji forensik Polri 2012 nyatakan bukan asli. Mengapa dokumen negara paling krusial abad ke-20 Indonesia hilang, dan bagaimana hilangnya itu justru membuka tabir sebuah operasi perebutan kekuasaan yang sistematis? Ini bukan sekadar misteri arsip. Ini bukti potensial dari kudeta konstitusional yang dirancang cerdas, mengubah perintah keamanan temporer menjadi alat perebutan kekuasaan permanen, melalui kombinasi tekanan militer, operasi psikologis, dan manipulasi hukum. Kronologi jenggal yang mengundang keraguan. Menurut versi resmi yang selama puluhan tahun diajarkan di sekolah-sekolah dan buku-buku sejarah Orde Baru, pada malam 11 Maret 1966, 3 perwira tinggi Angkatan Darat, Mayor Jenderal Basuki Rahmat, Brigadir Jenderal M. Yusuf, dan Brigadir Jenderal Amir Mahmud, berangkat ke Istana Bogor. Mereka membawa laporan situasi yang semakin memburuk di Jakarta, demonstrasi mahasiswa yang semakin liar, ancaman kekacauan massal, serta ketidakmampuan pemerintah pusat mengendalikan ibu kota. Di sana, Presiden Soekarno disebut dengan tenang menandatangani sebuah surat perintah yang kemudian dikenal sebagai Super Semar. Suasana digambarkan penuh hormat, tanpa tekanan berlebih, sekadar pertemuan tugas kenegaraan di tengah krisis nasional. Namun, retakan-retakan pada narasi resmi itu mulai terlihat jelas setelah era reformasi 1998 membuka ruang kebebasan berbicara. Salah satu yang paling mengguncang adalah kesaksian Letnan 1 Soekardjo Wilardjito, seorang perwira pengawal presiden yang bertugas langsung di Istana Bogor malam itu. Soekardjo, yang kemudian menceritakan pengalamannya dalam berbagai wawancara dan bahkan buku kesaksian, mengklaim bukan 3, melainkan 4 perwira yang datang sekitar pukul 1 dini hari. Orang keempat yang disebutnya adalah Brigadir Jenderal Maraden Panggabean. Menurut Soekardjo, suasana jauh dari damai. Brigjen M. Yusuf membawa sebuah map berlogo markas besar Angkatan Darat berwarna merah jambu. Ketika Presiden membaca isinya, ketegangan langsung memuncak. Soekardjo menggambarkan bagaimana Basuki Rahmat dan Maraden Panggabean menodongkan pistol ke arah Presiden Soekarno untuk memaksanya menandatangani dokumen tersebut. Refleks sebagai pengawal, Soekardjo langsung mencabut pistolnya sendiri dan mengacungkannya ke arah para jenderal. Namun, Soekarno dengan cepat memerintahkan Soekardjo untuk menurunkan senjatanya dan menyarungkannya kembali. Presiden kemudian menandatangani surat itu sambil berpesan tegas, mandat ini bersifat sementara dan harus dikembalikan segera setelah situasi keamanan pulih. Yang terjadi selanjutnya, menurut Soekardjo, semakin memperkuat dugaan adanya skenario yang sudah direncanakan. Tak sampai 30 menit setelah keempat perwira itu kembali ke Jakarta, pasukan Rekat dan Kostrad menduduki Istana Bogor. Pengawal Presiden dilucuti, Soekardjo sendiri ditangkap, ditahan di rumah tahanan militer, dan kemudian diberhentikan dari dinas. Ia mengaku sempat mendengar Soekarno berpesan kepadanya sebelum semuanya berubah, "Saya harus keluar dari istana, dan kamu harus hati-hati." Kesaksian ini tentu saja langsung dibantah keras oleh para jenderal yang masih hidup saat itu, terutama Jenderal M. Yusuf dan Maraden Panggabean. Mereka bersikeras hanya bertiga yang datang, tidak ada penodongan pistol, dan proses berjalan secara hormat sesuai prosedur. Yusuf bahkan sempat memberikan penjelasan detail dalam biografinya, menekankan bahwa mereka datang untuk mendesak dengan argumentasi, bukan dengan ancaman senjata. Namun, bantahan itu justru tidak mampu menutup lubang-lubang ketidakkonsistenan yang semakin terbuka lebar seiring waktu. Pertanyaan-pertanyaan mendasar pun muncul dan hingga kini belum terjawab secara memuaskan. Siapa yang sebenarnya hadir di ruangan itu malam itu? Mengapa jumlah saksi kunci selalu berbeda antar versi? Apa isi tepat surat yang dibawa dan ditandatangani? Apakah sudah disiapkan sebelumnya di Jakarta? Atau benar-benar diketik dan dirumuskan di hadapan Presiden seperti beberapa kesaksian lain? Mengapa dokumen asli yang konon ditandatangani langsung di depan mata Presiden dan saksi-saksi bisa lenyap begitu saja, seolah ditelan bumi? Lebih jauh lagi, Soekardjo bukan satu-satunya suara yang mempertanyakan narasi resmi. Ada pula kesaksian dari tokoh-tokoh lain seperti A.M. Hanafi yang memberikan perspektif berbeda, termasuk soal lokasi dan suasana. Semua ini menciptakan lapisan-lapisan kabut yang sulit ditembus. Di satu sisi, kita memiliki catatan resmi yang rapi dan bersih. Di sisi lain,
Terdapat kesaksian langsung dari orang-orang yang berada di lokasi yang justru menggambarkan tekanan, ketegangan bersenjata, dan tindakan militer cepat pasca penandatanganan. Ketidakkonsistenan ini bukan sekadar detail kecil yang bisa diabaikan. Dalam konteks perebutan kekuasaan, hal-hal semacam ini sering menjadi indikator adanya rekayasa. Jika mandat itu murni dan sukarela, mengapa cerita di baliknya begitu penuh kontradiksi? Mengapa saksi kunci seperti Soekarjo harus menjalani masa sulit pasca peristiwa, termasuk penahanan dan tuduhan menyebarkan fitnah? Dan yang paling krusial, mengapa dokumen asli yang seharusnya menjadi bukti paling otentik justru raib tanpa penjelasan yang kredibel? Kronologi yang penuh celah ini bukan hanya soal ingatan yang berbeda. Ia mengundang kita untuk mempertanyakan fondasi legitimasi kekuasaan yang lahir dari peristiwa tersebut. Sebuah perintah keamanan sementara yang, entah melalui paksaan halus atau kasar, berubah menjadi alat transformasi kekuasaan permanen. Sampai hari ini, tanpa dokumen asli dan rekonstruksi yang transparan, Super Semar tetap menjadi salah satu bab paling gelap, sekaligus paling menentukan dalam sejarah Indonesia modern. Bukti forensik yang menghancurkan legitimasi resmi. Di balik perdebatan politik dan kesaksian yang saling bertentangan, ada satu fakta empiris yang sulit dibantah. Hingga hari ini, dokumen asli Super Semar tidak pernah ditemukan. Arsip Nasional Republik Indonesia, ANRI, hanya menyimpan berbagai salinan dan versi turunan. Tidak satu pun yang lolos sebagai bukti otentik. Pada tahun 2012, atas inisiatif pencarian yang lebih sistematis, ANRI mengirimkan 3 versi utama Super Semar yang mereka miliki ke Laboratorium Forensik Pusat, Puslap for Bareskrim Polri. Ketiganya berasal dari sumber berbeda, Sekretariat Negara, Pusat Penerangan Angkatan Darat, Puspen AD, serta satu versi dari seorang kiai di Jawa Timur. Hasil uji forensik yang dilakukan pada 31 Juli 2012 itu tegas dan mengejutkan. Semuanya merupakan produk cetak, bukan dokumen asli dengan tanda tangan langsung Presiden Soekarno. Tanda tangan yang ada bukan hasil tarikan pena asli, melainkan hasil reproduksi cetak yang sama untuk lambang Garuda, teks, dan paraf. Lebih mencolok lagi, salah satu versi, khususnya yang berasal dari Puspen AD, menunjukkan ciri-ciri teknologi yang tidak mungkin ada pada Maret 1966. Dokumen tersebut memiliki karakteristik hasil ketikan komputer atau pengolahan digital modern, bukan mesin ketik manual yang menjadi standar saat itu. Perbedaan ini bukan sekadar variasi tipografi kecil, melainkan anakronis yang jelas. Elemen-elemen yang baru umum digunakan puluhan tahun kemudian. Ketika Megawati Soekarno Putri, sebagai wakil presiden saat itu, memerintahkan pencarian mendalam terhadap dokumen bersejarah ini, ANRI melaporkan temuan yang semakin membingungkan. Antara salinan-salinan yang ada terdapat perbedaan signifikan, baik dari segi redaksi, penempatan tanda tangan, hingga detail format. Tidak ada satupun yang memenuhi standar verifikasi autentikasi ilmiah. ANRI akhirnya memasukkan Super Semar ke dalam daftar pencarian arsip DPA, sebuah status resmi untuk dokumen negara yang hilang dan harus terus dicari. Hilangnya dokumen asli ini sulit dijelaskan sebagai sekadar kebetulan administratif atau kelalaian biasa. Sebuah surat perintah presiden yang mengubah jalannya sejarah nasional, yang seharusnya disimpan dengan protokol keamanan tertinggi, raib tanpa jejak yang kredibel. Sementara itu, salinan-salinan yang beredar justru menjadi dasar legitimasi kekuasaan selama lebih dari 3 dekade Orde Baru. Ruang kosong yang ditinggalkan oleh ketiadaan dokumen primer ini menciptakan celah interpretasi yang sangat luas, dan celah itu dieksploitasi secara maksimal. Tanpa dokumen asli, siapapun bisa mengklaim isi sebenarnya sesuai kepentingan. Soeharto dan pendukungnya menafsirkan Super Semar sebagai mandat luas yang hampir tanpa batas. Padahal Soekarno sendiri kemudian berulang kali menyatakan bahwa surat itu hanya bersifat sementara untuk mengatasi kekacauan keamanan. Ketiadaan bukti primer membuat perdebatan ini tak pernah bisa diselesaikan secara definitif. Para pembela narasi resmi sering berargumen bahwa keberadaan Super Semar sudah diakui Soekarno sendiri dalam pidato 17 Agustus 1966. Namun pengakuan keberadaan bukan berarti pengakuan atas keaslian dan isi salinan yang beredar. Justru karena dokumen aslinya hilang, ruang manipulasi narasi menjadi terbuka lebar. Bukti forensik dari Polri tahun 2012 ini bukan sekadar kesimpulan teknis laboratorium. Ia menghancurkan fondasi legitimasi konstitusional yang selama ini dipakai untuk membenarkan transisi kekuasaan. Ketika dokumen paling krusial dalam sejarah modern Indonesia ternyata hanya berupa fotokopi dan cetakan yang tidak autentik, maka seluruh bangunan kekuasaan yang dibangun di atasnya patut dipertanyakan secara mendasar. Hingga saat ini, ANRI masih terus mencari.
Namun semakin lama waktu berlalu, semakin sulit pula harapan menemukan dokumen asli dalam kondisi utuh. Misteri ini bukan lagi sekadar soal selembar kertas yang hilang, melainkan soal kebenaran sejarah yang sengaja atau tidak sengaja dikaburkan. Selama dokumen asli Super Semar tidak ditemukan dan diverifikasi secara independen, klaim bahwa transisi kekuasaan tahun 1966 berlangsung secara konstitusional dan murni tetap menyimpan tanda tanya besar yang tak terhapuskan. Dari mandat sementara menjadi perebutan kekuasaan permanen. Isi Super Semar yang beredar dalam berbagai versinya sebenarnya cukup terbatas dan spesifik. Surat itu memerintahkan Letnan Jenderal Soeharto selaku Panglima Angkatan Darat untuk mengambil segala tindakan yang dianggap perlu guna menjamin keamanan, ketenangan, serta kestabilan jalannya pemerintahan dan revolusi, sekaligus melindungi keselamatan pribadi dan kewibawaan Presiden Soekarno. Frasa tersebut memang memberi ruang interpretasi, tetapi tidak pernah secara eksplisit menyebutkan penyerahan kekuasaan eksekutif penuh, apalagi mandat untuk membubarkan partai politik atau menangkap menteri-menteri kabinet. Hanya 2 hari kemudian, tepatnya pada 13 Maret 1966, Soekarno mengirimkan surat perintah lanjutan yang tegas. Surat itu menegaskan bahwa Super Semar bersifat teknis dan administratif semata, bukan politis. Ia memperingatkan Soeharto agar tidak mengambil langkah-langkah di luar ruang lingkup mandat keamanan dan meminta laporan langsung kepada Presiden di istana. Pesan ini jelas, mandat itu bersifat sementara dan sewaktu-waktu bisa dicabut. Namun, realitas di lapangan bergerak jauh lebih cepat dan berbeda arah. Dalam hitungan hari, Soeharto dan faksi militernya menafsirkan frasa segala tindakan yang dianggap perlu, secara sangat luas dan kreatif. PKI dibubarkan secara sepihak, ribuan hingga puluhan ribu anggota dan simpatisannya ditangkap atau lebih buruk lagi. Belasan menteri loyalis Soekarno ditangkap pada 18 Maret 1966. Demonstrasi mahasiswa yang semakin masif, yang banyak didukung dan bahkan dilindungi oleh unsur militer, menjadi alat tekanan publik yang efektif. Narasi ancaman komunis yang masih membara pasca G30S diciptakan dan diperkuat melalui operasi psikologis yang terorganisir, menciptakan kondisi darurat permanen yang membenarkan setiap tindakan represif. Puncaknya terjadi pada Juni-Juli 1966. Melalui sidang umum MPRS yang sudah berada di bawah pengaruh kuat faksi militer, TEP MPRS nomor 19 1966 disahkan. Ketetapan ini mengukuhkan Super Semar sebagai dasar legitimasi konstitusional yang mengikat. Dengan demikian, Soekarno praktis kehilangan hak untuk mencabut mandat tersebut. Sebuah perintah keamanan temporer telah diubah menjadi fondasi kekuasaan baru yang sulit digugat. Ini adalah pola klasik kudeta konstitusional yang pernah terjadi di berbagai negara. Mulailah dengan dokumen yang sengaja dibuat ambigu, bangun fakta lapangan melalui penguasaan militer dan pembubaran lawan politik, gelorakan propaganda melalui operasi psikologis, lalu lakukan legalisasi retroaktif melalui lembaga-lembaga negara yang sudah dikendalikan. Demonstrasi mahasiswa Tritura, Tri Tuntutan Rakyat, yang marak sejak awal 1966, bukanlah gerakan murni spontan dari kalangan kampus. Banyak bukti menunjukkan adanya dukungan logistik dan perlindungan dari unsur Angkatan Darat, terutama Kostrad dan Repkad. Mahasiswa menjadi ujung tombak opini publik, sementara militer memegang kendali di belakang layar. Lebih jauh lagi, dokumen intelijen Amerika Serikat yang telah dideklasifikasi dalam beberapa tahun terakhir memberikan konteks geopolitik yang lebih jernih. Laporan Kedutaan Besar AS di Jakarta menunjukkan bahwa Washington memiliki pengetahuan mendalam, bahkan real-time tentang skala pembantaian massal terhadap PKI dan simpatisannya yang berlangsung antara akhir 1965 hingga 1966. Meski tidak ada bukti langsung bahwa AS merencanakan Super Semar, dokumen-dokumen itu mengungkapkan dukungan terselubung terhadap faksi militer anti-komunis yang dipimpin Soeharto. Dalam suasana perang dingin yang memanas, Indonesia yang condong ke kiri di bawah Soekarno dianggap ancaman strategis. Perebutan kekuasaan oleh Soeharto selaras sempurna dengan kepentingan Barat untuk membendung pengaruh komunis di Asia Tenggara. Dengan demikian, yang terjadi bukan sekadar transisi kekuasaan yang mulus, melainkan sebuah rekayasa sistematis. Sebuah mandat sementara untuk memulihkan keamanan diubah menjadi instrumen perebutan kekuasaan permanen melalui kombinasi cerdas antara tekanan militer, manipulasi hukum, propaganda massa, dan dukungan geopolitik internasional. Tanpa dokumen asli Super Semar yang bisa diverifikasi, seluruh rangkaian peristiwa ini tetap menyisakan pertanyaan mendasar. Apakah Soekarno benar-benar menyerahkan kekuasaan secara sukarela, atau ia hanya menjadi korban dari sebuah operasi yang jauh lebih besar dan terencana? Selama jawaban atas pertanyaan itu masih kabur, Super Semar bukan hanya catatan sejarah,
melainkan simbol bagaimana kekuasaan bisa direbut dan dilegitimasi melalui celah-celah konstitusi yang sengaja dimanfaatkan. Mengapa hilangnya dokumen ini penting hari ini? Hilangnya Super Semar asli bukan hanya luka sejarah. Ia mencerminkan kerapuhan institusi, dokumen negara krusial bisa raib, salinan palsu menjadi kanon resmi, dan narasi pemenang mendominasi selama puluhan tahun Orde Baru. Ini presiden berbahaya, bahwa kekuasaan bisa direbut dan dilegitimasi melalui manipulasi dokumen dan interpretasi sepihak. Argumen lawan yang menyebut ini teori konspirasi biasanya mengandalkan kronologi resmi dan kesaksian pelaku Orde Baru. Tapi fakta forensik dan hilangnya bukti primer justru memperkuat tuduhan sistematis. Jika mandat benar adanya dan murni, mengapa dokumen aslinya disembunyikan atau dihilangkan? Mengapa salinan yang beredar gagal verifikasi? Investigasi mendalam ini mengungkap bukan hanya hilangnya selembar kertas, melainkan hilangnya transparansi dalam fondasi kekuasaan Orde Baru. Sampai dokumen asli ditemukan dan diverifikasi independen, Super Semar tetap menjadi simbol bagaimana sebuah perintah keamanan sementara bisa direkayasa menjadi alat perebutan kekuasaan permanen melalui kombinasi senjata, psikologi, dan hukum yang dirancang presisi. Sejarah Indonesia tak akan lengkap tanpa kebenaran ini. Sudah saatnya arsip dibuka sepenuhnya, kesaksian diverifikasi silang, dan misteri ini dipecahkan bukan untuk balas dendam, tapi untuk fondasi demokrasi yang lebih kuat, di mana tidak ada dokumen sakti yang hilang begitu saja demi mempertahankan kekuasaan.